Saya percaya ada lawatan Tuhan buat kita semua. Baik kami yang di studio, Bapak Ibu yang ada di rumah. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita bersama-sama tundukkan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segalanya. Untuk penyertaan-Mu, kasih-Mu bagi kami sepanjang minggu yang lalu. Bapa, berkati kami semua, biarlah kasih karunia Tuhan melimpah atas kami. Kami siap dengan ibadah ini Tuhan. Haleluya, amin. Kita masuk ke hadirat Tuhan dengan penuh kekudusan. Sebab hadirat Tuhan ya, yang senantiasa melingkupi kita, memberkati kita. Kita rindu, keinginan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan.
dalam hadirat-Mu, menikmati setiap kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa memimpin kami, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami, Tuhan senantiasa ada bagi kami. Kuasa Tuhan sempurna atas kami, hadirat-Mu penuh atas kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Nama Tangkara Barang. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari sama-sama angkat tangan kita menyembah Tuhan. Shira kami menyembah-Mu, Yesus. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Kami memuji-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Kita terima sukacita surga. Mari Bapak Ibu, kita bergembira, kita bersorak, kita terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
surga. Kita bersorak, kita memuliakan namanya. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Angkat tanganmu. Biarlah kita penuh dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesus sungguh baik, kasih-Nya luar biasa bagi kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Segenap jiwa kami, segenap raga kami menyembah-Mu, memuji-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita menyembah Yesus yang hidup. Segala hormat pujian hanya bagi Dia. Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh di dadamu. Dengan segenap jiwa kita nyanyikan pujian ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Shalom saudara, senang berjumpa lagi kembali dalam ibadah online pada minggu ini. Saya berdoa supaya saudara semua dalam keadaan baik, keadaan sehat, selalu dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Suatu kesempatan istimewa, saudara bisa berkumpul bersama dengan keluarga ataupun mungkin saudara sedang perjalanan, bahkan ada mungkin saudara yang sedang seorang diri menyaksikan ibadah online ini. Saya percaya bahwa ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi saudara menanggapi panggilan undangan Tuhan untuk datang bersekutu sekalipun lewat online. Tuhan hadir. Sebelum kita mulai dalam renungan kita, kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kami. Firman Tuhan berkata, siapa lapar dan haus, Tuhan sendiri yang akan memuaskan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau melawat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan online ini, yang rindu untuk mendengar firman Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menyampaikan perkataan Tuhan bagi setiap mereka. Hati mereka boleh menjadi tanah yang subur, di mana firman Tuhan boleh bertumbuh, boleh bertunas, dan pasti berbuah. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami. Biarlah kami tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Kami janji seperti Maria dari Betani, kami mau duduk diam dengar Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Sehingga firman Tuhan disampaikan boleh disampaikan dengan perkataan yang diurapi Tuhan sendiri, supaya kami semua boleh menerima terang daripada firman Tuhan, boleh menerima jalan keluar, boleh menerima kekuatan daripada Engkau sendiri. Berperkara beracara bagi setiap kami siap dengar Tuhan, yang siap diberkati Tuhan oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, senang sekali saudara boleh kita berjumpa lagi dalam ibadah online ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai kebenaran, mengenai damai sejahtera dan sukacita. Saudara yang diberkati, saya seringkali menyampaikan di dalam khotbah saya bahwa sesungguhnya tujuan seseorang untuk mencari Tuhan, tujuan seseorang untuk datang mencari Tuhan adalah kita perlu suatu jaminan bahwa satu jam yang akan datang atau besok ada sesuatu yang menjamin kita bahwa hidup kita baik-baik saja. Intinya apa? Bahwa kita butuh yang namanya damai sejahtera. Kita butuh yang namanya sukacita. Dan firman Tuhan mencatat itu, bahwa di dalam pengenalan akan Tuhan, hanya di dalam pengenalan akan Tuhan ada damai sejahtera dan sukacita. Sepakat katakan amin? Saudara berkati, sebelum kita mulai dalam khotbah saya mau menyampaikan firman Tuhan terlebih dahulu dari Roma 14 ayatnya yang ke-17. Kesempatan ini kita akan belajar dari Roma 14 ayatnya yang ke-17. Sama-sama kita baca, saudara bisa saksikan di layar kaca saudara, 3, 2, 1. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal apa? Soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Soal kebenaran. Sama-sama katakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara yang diberkati, banyak orang Kristen, banyak orang percaya salah gagal fokus mengenai mencari kebenaran, mencari kerajaan Allah. Orang mencari kerajaan Allah, orang seringkali fokus dengan mencari kerajaan Allah. Maka mereka akan diberkati, maka mereka akan makan dan minum, maka mereka akan mendapatkan comfort zone. Bukan di situ, saudara. Tetapi saya percaya bahwa saudara menyaksikan tayangan ini telah diperlengkapi dengan pengertian oleh Roh Kudus bagaimana sebenarnya kita mencari kerajaan Allah. Karena segala yang baik telah lebih dulu diberikan Yesus kepada kita di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata, ingat saudara, saya berdoa supaya saudara masih ingat bagaimana firman Tuhan berkata bahwa Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Nah, apa yang mau kita belajar dari Roma 14 ayat 17 ini? Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita, saudara, pada kesempatan ini seharusnya mencari dahulu kerajaan Allah setiap hari, seperti di Matius 6:33 katakan, cari dahulu kerajaan Allah supaya segala sesuatu ditambahkan kepadamu, maka kita harus tahu apa kerajaan Allah itu. Apa kerajaan Allah itu, saudara? Dulu saya berpikir, dulu sewaktu saya masih baru selesai mulai mengalami pelayanan, saudara, mulai masuk ke dalam dunia pelayanan. Saya berpikir bahwa kerajaan Allah adalah ladang misi. Saya berpikir bahwa kerajaan Allah adalah mencari Tuhan dan melakukan pekerjaan misionaris. Saya dulu berpikir begitu, saudara. Kemudian saya menyadari bahwa kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang berada di luar saudara dan mengalir masuk. Kerajaan Allah bukan sesuatu yang ada di luar, di outside, di luar kehidupan kita. Dan kemudian itu menjadi masuk dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah dikatakan, saudara, Roma
14 ayat 17 tadi katakan, kerajaan Allah dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Tetapi saudara, kerajaan Allah adalah sesuatu di dalam diri saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa kerajaan Allah adalah sesuatu yang berada di dalam diri saudara, yang mengalir keluar. Apa itu? Adalah kebenaran, adalah damai sejahtera, adalah sukacita dalam Roh Kudus. Sama-sama katakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Jadi pertama-tama mencari kerajaan Allah artinya apa? Berarti menjadikannya prioritas tertinggi setiap hari, menjadi high priority saudara, agar manusia roh saudara, manusia batin saudara, mengalir dengan kebenaran, mengalir dengan damai sejahtera, mengalir dengan sukacita dalam Roh Kudus setiap hari. Saudara, saya ulangi lagi. Jadi pertama-tama mencari kerajaan Allah artinya apa? Menjadikan prioritas tertinggi saudara, supaya manusia roh saudara, manusia batin saudara, dari dalam bukan dari luar saudara, karena bukan makan dan minum, dari dalam itu mengalir keluar kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Nah, mungkin sampai di sini beberapa daripada saudara berkata, bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu bisa terjadi? Kita akan mulai belajar satu persatu. Kebenaran saudara. Kebenaran bukanlah kebenaran saudara sendiri yang saudara berdasarkan apa yang saudara lakukan atau belum saudara lakukan. Itu bukan mengenai perbuatan baik, saudara. Itu adalah pemberian, itu adalah anugerah, itu adalah hadiah dari Yesus yang adalah menjadi kebenaran saudara. Apa maksudnya? Kita lihat Roma 5 ayat 17. Sudah bisa saksikan di layar kaca saudara, Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, sama-sama kita, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Roma 5 ayat 17 adalah kasih karunia, anugerah kebenaran, pemberian Tuhan. Kita lihat di selanjutnya 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30 sama-sama kita baca. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Sama-sama saudara, dengan yakin katakan, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sampai di sini saudara bisa mengerti bahwa kebenaran yang dimaksud di Roma ini, bahwa mencari kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi pertama-tama soal kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran bukan yang oleh karena perbuatan saudara, bukan sesuatu yang sudah saudara lakukan atau belum saudara lakukan, bukan bahkan perbuatan baik saudara, tetapi kebenaran yang adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Dari kedua ayat tadi, saudara, kita sampai kepada satu kesimpulan bahwa Adonai, Bapa di sorga, ingin saudara diteguhkan dalam kebenaran, bahwa saudara adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Taruh tangan kananmu, katakan bersama-sama dengan saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Haleluya. Kita adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21 katakan. 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Sama-sama, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, luar biasa kebenaran yang diberikan Tuhan. Selanjutnya apa? Damai sejahtera. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera, saudara? Ketika Yesus sekali waktu berkata damai sejahtera bagi kamu,
adalah kata-kata yang Yesus ucapkan, saudara, kepada murid-muridnya ketika ketika Yesus muncul di hadapan mereka setelah Yesus mengalami kebangkitan. Setelah Yesus bangkit, saudara. Yesus juga menunjukkan kepada murid-muridnya tangannya dan lambungnya yang berlobang. Tangannya berlobang paku, lambungnya yang ditusuk oleh tombak. Yesus juga menunjukkan itu kepada murid-muridnya. Kita lihat ayatnya di mana? Di Yohanes 20, 19 sampai dengan 20. Saya bacakan, kita sama-sama bisa ikuti. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lihat ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Perhatikan, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Artinya apa? Adonai, Bapa di sorga, ingin saudara tahu bahwa pekerjaan anaknya yang terkasih telah selesai, dan itu memberi saudara damai sejahtera. Ini yang dimaksud dengan damai sejahtera. Hati nurani saudara bisa tenang karena hutang dosa saudara yang tidak pernah bisa terbayar, itu sudah dibayar oleh darah Yesus. Itu sudah terbayar oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara memiliki damai sejahtera karena Tuhan, dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Gampangnya begini, saudara. Ketika saudara, katakanlah saudara punya utang 500 juta. Dan saudara punya sahabat baik. Saudara punya sahabat baik, dia tahu bahwa saudara punya utang. Selama saudara punya utang, saudara, saya yakin tentu akan mengalami suatu ketakutan ketika saudara belum bisa bayar utang. Saudara akan mengalami satu kondisi di mana saudara stres, saudara hidup tidak nyaman. Dengan kata lain, satu kesimpulan bahwa tidak ada damai sejahtera. Dan ketika sahabat saudara yang baik tadi mengetahui bahwa saudara punya utang dan saudara tidak bisa bayar, dia membayar utang saudara. Tetapi pada saat dia bayar, keesokan harinya dia harus pergi ke luar negeri. Dia datang temui orang yang memberi utang kepada saudara dan bertanya, berapa utang sahabat saya? Orang itu berkata dia punya utang 500 juta. Oke, saya bayar 1 miliar. Dan kemudian sahabat saudara itu berkata kepada drivernya, berkata kepada supir dia, tolong sampaikan kepada sahabat saya itu bahwa utangnya sudah saya bayar 1 miliar. Dan kemudian dia pergi ke luar negeri. Apa yang terjadi, saudara? Selama supirnya itu belum memberitahu kepada saudara bahwa utang saudara sudah dibayar, bahkan dibayar dengan berlimpah lebih, selama itu pula saudara tidak mengalami damai sejahtera. Saudara tidak mengalami kelepasan, saudara tidak mengalami kemenangan. Tidak ada damai sejahtera dalam hidup saudara. Tetapi ketika Yesus datang ke murid-muridnya, menunjukkan tangannya yang berlobang paku, menunjukkan lambungnya dan berkata, pekerjaan ini sudah selesai, it's done. Maka murid-murid yang melihat Yesus menerima damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Itu yang dimaksud Yesus. Ketika Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang telah mengikat saudara, it's done. Yesus berkata sudah selesai. Engkau tidak punya utang lagi. Engkau hidup berkemenangan. Katakan amin. Katakan amin. Hidup berkemenangan. Saudara yang diberkati, saudara dikasihi Tuhan, sukacita akan datang ke dalam hati saudara ketika saudara melihat Yesus dalam kitab suci. Ketika saudara melihat Yesus dalam nyanyian pujian. Ketika saudara melihat Yesus di dalam khotbah yang diurapi.
Itu sebabnya sebelum ibadah ini selalu kami menganjurkan kepada saudara bahwa saudara mengikuti dengan urapan roh, bahwa saudara siapkan hati saudara. Saudara siap untuk mencatat, saudara ikut menyembah, memuji Tuhan. Saudara ikut di dalam doa. Kenapa? Karena dengan begitu saudara bisa berjumpa dengan Yesus. Saudara bisa melihat Yesus dalam khotbah yang diurapi, di dalam pujian di mana hadirat Tuhan hadir, di dalam kitab suci, supaya dengan melihat Yesus, maka sukacita Tuhan melimpah di dalam hati saudara. Itu adalah sukacita yang sama, saudara, yang tadi saya katakan kepada saudara. Itu adalah sukacita yang sama yang dari Roh Kudus yang memenuhi hati para muridnya ketika mereka lihat Yesus. Ketika Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya, tadi di Yohanes 20 ayat 20. Itu sukacita yang sama. Ketika saudara bisa melihat Yesus dalam kitab suci. Ketika saudara melihat Yesus dalam nyanyian pujian. Ketika saudara melihat Yesus dalam khotbah yang diurapi Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Jadi setiap hari, buatlah prioritas untuk melihat diri saudara benar di dalam Kristus. Setiap hari lihat diri saudara benar di dalam Kristus. Itu yang mau saya sampaikan kepada saudara. Setiap hari. Lihat diri saudara, saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Lihat diri saudara benar dalam Kristus. Jangan sadar akan dosa-dosa saudara. Sebaliknya, sadarilah kebenaran saudara. Sadari apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidup saudara. Sadari kebenaran saudara. Dan apakah saudara sedang baca Alkitab? Apakah saudara sedang mendengarkan khotbah yang diurapi? Lihat Yesus dengan tangan dan lambung yang berlobang, yang berbicara tentang pekerjaannya yang sudah selesai. Lihat semua dosa saudara diampuni. Ketika saudara menyaksikan itu. Saudara baca kitab suci. Ketika saudara mendengarkan khotbah yang dia urapi. Saudara mulai menerima suatu pandangan supranatural. Saudara melihat Yesus. Saudara melihat Yesus dengan tangan yang berlobang, dengan lambung yang berlobang. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu berbicara bahwa pekerjaannya sudah selesai. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib untuk mengampuni segala dosa saudara sudah selesai. Lihat semua dosa saudara sudah diampuni. Dan saudara akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Ketika saudara melakukan ini, inilah yang dimaksudkan di dalam Roma tadi yang kita baca, Roma 14 ayat 17. Ketika saudara melakukan ini, saudara sedang mencari kerajaan Allah. Dan ketika saudara mencari kerajaan Allah, maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Haleluya. Maksudnya apa, saudara? Saya lebih pertegas lagi kepada saudara. Saudara bukan sedang mencari apa yang terjadi di dalam dunia ini. Saudara sedang tidak mencari apa yang diumumkan oleh pemerintah mengenai ekonomi negara ini. Saudara sedang tidak mencari mengenai bagaimana hebatnya virus corona membunuh begitu banyak orang. Tetapi saudara sedang mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kebenaran saudara. Saudara sedang fokus. Ketika bangsa Israel, saudara, sekali waktu berada di padang gurun, dan mereka mulai digigit oleh ular tedung, saudara. Dan Tuhan berkata bahwa buatlah ular tembaga dan tinggikan di atas tongkat kayu. Itu berbicara mengenai Yesus. Dan ketika hari ini, saudara, ular tedung yang seperti resesi ekonomi, ular tedung yang berupa dengan pandemi, saudara, dan ketika saudara memandang kepada Yesus, saudara sudah mencari kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Apa yang ditambahkan Tuhan? Ditambahkan kesehatan. Haleluya. Ditambahkan berkat Tuhan. Ditambahkan sukacita. Ditambahkan damai sejahtera. Ditambahkan kesuksesan dalam hidup saudara. Ditambahkan kemenangan yang berlimpah-limpah. Ditambahkan pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Bahwa hidup saudara ketika saudara mencari kerajaan Allah yang bukan soal makan dan minum.
tapi damai sejahtera, tapi kebenaran, tapi sukacita. Itu ada di dalam Yesus. Haleluya. Saudara, saya berdoa buat saudara, saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Saudara menyaksikan tayangan ini, saudara yang bersama dengan keluarga, saudara boleh saling bergandengan tangan. Dan saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini sendiri, saudara tidak sendiri, ada Yesus bersama dengan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Terima kasih Bapa di sorga, karena pada kesempatan ini kami sudah mendengarkan kebenaran yang kuat daripada firman Tuhan. Biarlah setiap anak-anak Tuhan yang hatinya terangkat kepada Tuhan, yang dijamah oleh Tuhan, yaitu semua yang menyaksikan tayangan ini, boleh menerima kemenangan, kelepasan, yaitu kerajaan Allah yang hadir dalam hidup mereka, yang nyata dalam bentuk damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Terima kasih karena kebenaran-Mu Tuhan, karena damai sejahtera-Mu, karena sukacita-Mu melimpah atas mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi pada saat ini, pergumulan apapun itu Tuhan, ketika kebenaran Tuhan hadir dalam hidup mereka, ketika sukacita Tuhan penuh dalam hidup mereka, ketika damai sejahtera dan Roh Kudus ada dalam hidup mereka, mereka lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau jamah, mereka disembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri kelegaan. Yang terikat, Tuhan lepaskan. Karena di mana 2 atau 3 orang berdoa, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang hadir bagi kami, Engkau yang berperkara bagi kami, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Pada akhirnya Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk bangsa Indonesia yang terus Tuhan berkati. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, menterinya, bahkan sampai kepada jajarannya tingkat bawah, supaya mereka terus diberi hikmat daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini melewati masa-masa yang sulit ini, melewati krisis ekonomi ini, melewati pandemi ini dengan pertolongan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersepakat supaya bangsa Indonesia dilawat Tuhan, supaya bangsa Indonesia menerima keagungan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ibadah ini kami sudah dengar firman Tuhan dan dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus bagi setiap hati kami, dan kemenangan menjadi bagian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati, mengarahkan wajah-Mu dan menyinari kami semua dengan kasih karunia. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat hikmat marifat, berkat keamanan, berkat kesehatan, berkat materi, melimpah-limpah datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri yang memberi kami semua kebenaran, memberi kami semua damai sejahtera dan sukacita, sehingga berkat ada di atas kepala orang benar. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Happy Sunday. Tuhan berkati saudara. Bapak Ibu, tetap berdiri. Sudah terima kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Mari kita terima sukacita surga bersama-sama. Nyanyikan pujian ini Bapak Ibu ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga.